Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Praetno di channel Praetno Berbagi. Kali ini Bapak akan mengajak kalian untuk belajar persiapan ujian sekolah dasar maupun MI yang akan dilaksanakan perkiraan bulan Mei ini. Nah, untuk itu anak-anak kelas 6 SD maupun MI silahkan ikuti pembelajaran di dalam latihan mengerjakan soal-soal ujian sekolah SD maupun MI. Baik, kali ini untuk mata pelajaran IPA silahkan kalian simak. Sebelum kalian mengikuti pembelajaran ini, silakan berdoa di hati masing-masing. Selesai. Semoga dengan berdoa kalian bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mudah, lebih paham, sehingga nantinya di dalam mengikuti ujian sekolah akan bisa menjawab. Nah, pentingnya berlatih untuk mengerjakan soal-soal prediksi soal ulangan ujian sekolah ini, maka kalian akan lebih paham, lebih banyak materi, dan sekiranya nanti bila ada pertanyaan-pertanyaan soal yang sama, maka kalian bisa menjawabnya. Baik, soal ini sesuai dengan kisi-kisi ujian sekolah tahun 2022 ini. Mari kita ikuti. Nomor 1, biasanya Romawi 1 pilihan ganda ya. Nah, nomor 1, perhatikan daftar kegiatan berikut ini. 1. Mendorong meja. 2. Memahat batu. 3. Menendang bola. 4. Membuat gerabah dari tanah liat. 5. Memantulkan bola. Kegiatan yang menunjukkan gaya dapat mengubah bentuk benda ditunjukkan oleh nomor yang bisa mengubah benda Mendorong meja tidak, memahat batu betul, menendang bola tidak, membuat gerabah dari tanah liat betul. Jadi jawabannya 2 dan 4, maka A Nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Ini sebuah gelas, ada airnya, kemudian ada pensil yang terendam di dalam air. Nah, gambar di atas menunjukkan sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya menembus benda penting, cahaya merambat lurus. Yang betul, cahaya dapat dibiaskan. Nomor 3, cermati gambar berikut. Ini nomor 1, ini kupu-kupu nyamuk Nyamuk ini nomor 1 apa nanti, kemudian ke nomor 2 apa, nomor 3 apa. Nah, jadi ini menjadi urutan harus berurutan. Namanya metamorfosis. Baik, urutan metamorfosis nyamuk berdasarkan gambar tersebut di atas ini adalah telur, larva, pupa, nyamuk dewasa Jadi jawabannya B Telur, larva, pupa, nyamuk dewasa. Nomor 4, gaya yang digunakan pada alat yang dipakai di gambar ini seorang sedang memanah ini, maka ini adalah gaya apa? Kinetik, pegas, gesek, otot. Pegas ini karetnya kan mulur Nah, ininya mulur, lalu dia bisa mendorong melepas gitu anak panah ini Baik, jadi jawabannya ini adalah orang memanah menggunakan gaya pegas. Baik, 5.
Perhatikan skema peredaran darah. Ini gambarnya ya, peredaran darah. Nah, pertanyaannya urutan peredaran darah kecil ditunjukkan oleh nomor. Nah, ada peredaran kecil, ada peredaran besar. Nah, peredaran kecil yang mana? Adalah dari ini ya. Dari nomor 3. Kemudian kelima, lalu ya baik. Jadi ini peredaran kecil itu urutannya dari 3 ini ke 5, terus ke 6, ke nomor 7, kembali ke 1 di sini, yaitu peredaran kecil. Jadi jawabannya B ya. Baik. 6. Sepeda motor, ini gambar sepeda motor yang melaju kencang bisa tiba-tiba berhenti ketika direm ya. Nah, peristiwa ini terjadi akibat pengaruh gaya apa? Ya. Gaya gesek, gaya begas, gaya magnet, gaya gravitasi. Gaya gesek ya. Ya, karena ini ya banyak menggesek ke jalan ya. Baik, nomor 7. Fungsi enzim yang bekerja pada mulut dan lambung secara berturut-turut adalah pepsin menguraikan ini, protein dan amilase, lipase memecahkan lemak menjadi asam glikol, atau amilase mengurai amilum menjadi glukosa dan pepsin mengurai protein, atau asam klorida mengendapkan racun dan renin mengendapkan kasein dari susu. Fungsi enzim yang bekerja pada mulut dan lambung secara berturut-turut adalah C ya, amilase mengurai amilum menjadi glukosa dan pepsin mengurai protein ya. Nomor 8. Perhatikan gambar ini ya. Pernyataan yang tepat berdasarkan gambar di atas ini ya. Ini ada saklar 1, saklar 2, batu baterai, lampu 1, lampu 2, lampu 3. Pernyataan yang berdasarkan di gambar di atas adalah nomor 8 yang tepat ya. Kalau A, saklar 1 dan 2 diputus, maka lampu 1, 2, 3 akan menyala. Saklar 1 dan 2 diputus ya salah ya. Kalau saklarnya diputus semua ya pasti tidak menyala. B, saklar 1 diputus, saklar 2 disambung, maka lampu 1, 2 menyala sedangkan lampu 3 padam, salah ya. C, jika saklar 1 disambung dan saklar 2 diputus, maka lampu 2 dan 3 padam sedangkan lampu 1 menyala, salah. Jadi yang 8. Nah, jika saklar 1 dan 2 disambung, maka lampu 1, 2, 3 akan menyala semua ya. Kalau ini disambung semua saklarnya, semua lampu akan menyala ya. Yang D jawabannya. 9. Doni adalah siswa kelas 5 SD ceria. Kebiasaannya yang lakukan adalah tidak mau sarapan pagi sebelum berangkat sekolah. Saat waktu istirahat, ia menghabiskan uang jajannya untuk membeli makanan. Saat waktu istirahat, ia menghabiskan uang jajannya untuk membeli makanan yang dijual di depan sekolahnya. Jajanan yang ia makan banyak mengandung zat kimia seperti zat pewarna, buatan, dan zat pengawet. Jika kebiasaan Doni tersebut dibiarkan terus-menerus, dampaknya yang akan terjadi adalah apa? Adalah mual, diare, dan muntah-muntah. Ya, ini gejalanya. Kalau pakai zat pewarna buatan ya, kimia apalagi ya. Baik, kita lanjutkan nomor 10. Cermati gambar di bawah ini. Ini gambar ya, gambar sungai dengan banyak sampah. Cara yang tepat dalam menanggulangi permasalahan tersebut adalah ini apa? Membuat tanggul penampung air, tidak. Melakukan pengerukan tanah, tidak.
Menanam pohon, tumbuhan ya, tidak. Mengumpulkan sampah untuk didaur ulang ya. Ini sampah yang menumpuk ini harus dibuang, harus didaur ulang. Baik, nomor 11. Kegiatan 1. Pembuatan gula aren ya. Pembuatan gula aren. 2. Menjemur baju. 3. Terjadinya embun. 4. Pembakaran batang lilin. Yang ini perubahan wujud benda, cair menjadi gas, padat menjadi cair. Nah, perhatikan kegiatan perubahan wujud benda yang benar. Antara kegiatan ini, apakah perubahan wujudnya seperti apa? Yang tepat yang mana ya? Ini pembuatan gula aren, cair menjadi satu. Pembuatan gula aren, cair menjadi gas. Salah ya. Jadi yang betul adalah satu, pembuatan gula aren ke cair menjadi padat ya. Tadinya kan nira ya. Nira dari aren itu, dari pohon aren, maka cair menjadi padat. 1C ya. Yang 2 menjemur baju, harusnya menjemur baju 2A ya. Kemudian 3, terjadinya embun, gas menjadi cair ya. Ini kemudian 4, pembakaran batang lilin, padat menjadi cair. Nah, B. Jadi yang betul adalah 1C ini ya, 2A, 3D, dan 4B ya. Jadi jawabannya B ini. Nomor 12. Ciri-ciri pubertas. Menstruasi, munculnya jakun, tumbuh rambut halus di ketiak ya, 3. Dan 4, suara menjadi besar. 5, pinggul membesar. 6, payudara mulai berbentuk. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki ditunjukkan. Nah, ini di antara 1 sampai 6 manakah yang perubahan ciri-ciri pubertas pada laki-laki? Ya. Adalah yang laki-laki itu ya ini munculnya jakun. Nomor 2 ya. Kemudian tumbuh rambut halus di ketiak, betul. Kemudian yang 4, suara menjadi besar ya. Ini adalah 2, 3, dan 4 ini ciri-ciri pubertas laki-laki. Jadi jawabannya adalah D. Baik, nomor 13. Selama acara perkemahan berlangsung, pada malam hari pasti selalu diadakan pesta api anggun ya, api unggun. Pesta api unggun yang diadakan pun tidak tanggung-tanggung ya. Api unggun sangatlah besar, hingga tubuh kita bisa merasakan hangatnya api unggun, walaupun kita tidak berada di dekat api unggun tersebut. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Padahal apinya jauh ya. Karena adanya perpindahan panas, radiasi dari api unggun ke tubuh kita. Jadi ada panasnya perpindahan melalui radiasi ya. Radiasi dari api unggun ke tubuh kita ya. Jadi D. Karena jauh ya. 14. Yang termasuk sumber daya alam terbaharui adalah tumbuhan, gas, salah, biosolar. C, hutan, hewan, tanah, dan air. Nah ini ya, sumber daya alam terbaharui, hutan, hewan, tanah, dan air ya. Ini bisa diperbaharui gitu. Baik. 15. Perhatikan rantai makanan berikut ini. Ini ada padi, belalang,
Nah, ini apa? Setelah belalang ini dimakan apa? Lalu ular. Lalu kita ulangi. Ini ada padi, kemudian belalang. Belalang X ini apa? Siapa yang makan ini belalang? Yang dimakan juga oleh ular. Ular dimakan oleh elang dan elang mati terurai oleh bakteri ya. Baik. Organisme yang tepat untuk menempati X ini ya, siapa yang menempati X ini dari rantai makanan ini adalah katak ya, katak ya. Jadi padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan burung elang ya. Burung elang mati terurai. Baik. Jadi jawabannya adalah katak. 16. Pasangan yang tepat antara hewan dan perkembangbiakannya ditunjukkan oleh ini hewan, katak, paus, ular, boa, dan ayam. Perkembangbiakannya ini ovipar, vivipar, ovovivipar ya. Eksternal dan internal ada ya. Internal di dalam, eksternal di luar. Baik. Yang nomor 16 ini mana yang tepat? Ya. Kalau 2 paus ke B vivipar betul ya. Dan 3 ular boa dengan ovovivipar betul ya. Jadi jawabannya adalah ini paus dengan vivipar betul, dan 3 ular boa dengan ovovivipar. Ini ya jawabannya. Jawabannya jadi A ya. Baik, kita lanjutkan. 17. Perhatikan daftar berikut ini. Bunglon, cara adaptasinya mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya, betul. Cecak memiliki mata yang tajam. Salah ya. Unta memiliki kaki yang telapaknya dapat melekat, salah. Elang memiliki paruh yang tajam, betul. Kuat, runcing, agak bengkok ya. Jadi 1 dan 4 ya. Jawabannya C ya, betul. 18. Tony kesulitan membuka botol kaca tertutup logam berulir. Dia mengambil air panas kemudian dituangkan pada botol tutup botol. Hal ini dilakukan agar tutup botol memuai lebih cepat sehingga mudah dibuka. Jadi dipanaskan ya dengan air panas, maka tutup botolnya akan memuai. Memuai itu melebar ya. Akhirnya bisa copot. Baik. 19. Gambar paruh ini ya, cermati ini. Pasangan bentuk paruh beserta fungsinya yang tepat pada gambar adalah mana ya? Mana Bu ini paruh burung apa ya? Mana yang tepat untuk fungsinya untuk mendapatkan makanan ya. Pasangan bentuk paruh beserta fungsinya ya pada gambar yang tepat di sini adalah apa saja? Jadi antara C3 dengan 3 dan D4 ya. Ini jadi jawabannya adalah B ya, yang betul ini. 20. Perhatikan pernyataan berikut. Adanya gerak semu tahunan matahari, gerak semu harian matahari dari timur ke barat, terjadinya pergantian siang dengan malam, adanya perbedaan waktu di daerah bujur bumi berada, terjadinya perbedaan musim. Nah, yang merupakan akibat rotasi bumi adalah ya
rotasi bumi ya mengakibatkan apa? Ini ya, gerak semu harian matahari, betul. 3, terjadinya pergantian siang dan malam. Dan 4, adanya perbedaan waktu di daerah bujur bumi berada ya. Jadi jawabannya adalah B, 2, 3, dan 4 ini. Perhatikan nomor 21. Ini ada tata surya ya. Nah, mana diantara ini planet-planetnya ya, kalian harus hafal ini urutan planet ya, yang dekat dengan matahari sampai yang menjauh, yang bumi mana kalian harus hafal. Nah, di sini ada pertanyaan biasanya, ciri-ciri planet tampak bercahaya terang ya. Planet yang cahayanya terang, ciri-cirinya paling dekat dengan bumi, sering disebut bintang timur dan bintang senja, mempunyai diameter 12.100 ya, 12.100 km, mempunyai skala revolusi sekian hari. Planet dengan ciri tersebut di atas ini menurut itu ditunjukkan nomor berapa? Nomor C ya, ini 2 ya. Di nomor 2 ini bumi, ini dekat dengan bumi tapi mempunyai ciri-ciri yang seperti ini ya. Biasanya disebut dengan bintang timur ya. Kalau pagi itu kelihatan di timur itu cahaya itu ya, adalah planet itu. Nomor 22 Ardi ya diminta membuat sebuah percobaan IPA. Ketika balon B ditarik ke bawah, balon A yang berada di dalam botol ikut mengembang. Percobaan organ apa yang dilakukan Ardi? Apa yang dibuktikan dalam percobaan tersebut? Nah, ini. Jadi adanya ini balon yang di dalam dan di luar, itu kalau ditarik maka balon yang di luar juga akan berubah ya. Nah, ini adalah pembuktian dari percobaan organ apa yang di dalam tubuh kita. Ini adalah cara kerja dari paru-paru ya. Jadi ini cara kerja paru-paru. Baik, jadi ini ada keluar masuk udara ya, di sini paru-paru ini. Berarti cara kerja paru-paru. Nomor 23, perhatikan gambar ini. Seorang atletik ya, binaraga ya. Sendi yang bekerja pada gambar tersebut adalah sendi apa ini? Dia ototnya ini ya, sedang mengangkat